Halo warga sipil sekalian, akhir tahun lalu bertepatan dengan selesainya event KTT J20 di Bali, gue mengambil sebuah keputusan besar dalam hidup gue. Ya, mungkin teman-teman udah banyak tahu ya. Di bulan November 2022, gue memutuskan untuk mengajukan pengunduran diri dari pekerjaan yang udah gue jalani hampir 10 tahun, yaitu pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan. Dan ya, keputusan itu akhirnya menimbulkan banyak pertanyaan buat orang-orang. Ya, buat orang luar mempertanyakan kenapa gue mau ngelepas sebuah pekerjaan yang quote and quote mapan, bergengsi, yang menurut orang lain itu menjamin kehidupan bahkan sampai kita meninggal gitu. Tidak cuma dari luar, di dalam pun gue ditanyain banyak orang kenapa gue ngambil keputusan itu. Karena ya karir gue di Kementerian Keuangan terbilang cukup baik, bahkan bagus. Gue punya banyak opportunity, gue punya banyak kesempatan, dan bisa dibilang gue berada di posisi dan kondisi yang cukup lumayan. Jadi yang dari luar mempertanyakan, dari dalam mempertanyakan. Dan kalau ditanya alasannya ya simple, I'm man of my word. Seperti yang gue bilang sekitar 2 tahun yang lalu, gue selalu ngerasa manusia itu akan aman hidupnya selama dia tahu kapan harus memulai dan kapan harus berhenti. Dan itulah yang gue lakukan. Mempertimbangkan keluar dari pekerjaan yang udah memberi lo kestabilan dan jaminan hidup tentu bukan hal yang mudah ya. Harus gue akuin. Belum lagi menjelaskan ini kepada keluarga dan orang-orang terdekat, serta meyakinkan mereka untuk menerima keputusan ini. Nah, apakah gue keluar karena gue udah merasa tidak nyaman, entah kondisinya yang toksis, entah situasinya, entah pekerjaannya? Enggak sama sekali. Justru sebaliknya, hampir 10 tahun gue di sana, gue cukup beruntung. Alhamdulillah, gue mendapatkan lingkungan yang sangat-sangat baik dan suportif. Dan bisa gue bilang, gue belum tentu menjadi seseorang seperti sekarang kalau gue nggak kerja di Kementerian Keuangan. Gue belajar banyak banget hal di sana dari orang-orang yang luar biasa. Secara pekerjaan juga, gue sangat menikmati pekerjaan gue. Gue bekerja di bidang kehumasan, gue bekerja di bidang digital, sosial media, sesuatu yang emang benar-benar gue dalami dan gue nikmati juga. Jadi ya no isu juga soal pekerjaan. Dan pekerjaan gue membuat gue punya kesempatan untuk ketemu banyak sekali orang. Terus juga kalau dari pendapatan, ya sebagaimana diketahui oleh masyarakat umum atau banyak orang tentang penghasilan di Kementerian Keuangan, gue bisa bilang cukup atau bahkan sangat cukup gitu. Ya mungkin teman-teman udah tau lah image Kementerian Keuangan gitu lah. Sering dibilang Kemensultan dan lain sebagainya. Jadi ya no isu soal penghasilan. Tapi ada satu yang gue pengen ralat sih sebenarnya. Oke, Kementerian Keuangan mungkin salah satu instansi dengan pendapatan paling tinggi ya. Tapi satu yang harus gue tekankan, Kementerian Keuangan itu bukan instansi pemerintah dengan pendapatan tertinggi. Masih ada lagi instansi yang lain gitu. Ya itulah intinya. Jadi secara pekerjaan tidak ada masalah, secara lingkungan tidak masalah, secara pendapatan juga tidak masalah. Terus apa yang menyebabkan gue mengambil keputusan untuk keluar dari Kementerian Keuangan? Pertama, karena profesionalitas dan integritas. Saya beo. Ya tapi bener sih. Gini, waktu gue memulai YouTube, gue gak pernah tahu bakal berada di titik ini. Halo tuan dan puan sekalian, selamat datang di Tentang Videografi. Ya jadi ya gue mulai YouTube karena pekerjaan gue kan banyak yang berubah ya sejak pandemi. Gue yang biasanya di lapangan itu bener-bener cuman ada di rumah. Dan untuk isi waktu gue buat konten YouTube. Dan pertama-tama kan gue membuat konten tentang videografi, editing, sinematografi, film pendek dan lain sebagainya. Nah lama-lama channel ini berkembang sampai di titik yang gue ngerasa cepat atau lambat, sooner or later, ini bakal ada konflik interest Pak. Bisa saja yang gue lakukan itu berdampak sama instansi tempat gue bekerja atau sebaliknya. Apa yang terjadi di instansi gue bisa berdampak pada diri gue. Ini yang jelas gue hindari. Kenapa? Karena gue berusaha memisahkan ini dari awal. Banyak yang bilang sebenarnya kan bisa berjalan beriringan. Sebenarnya kan nggak masalah. Iya, sampai saat ini nggak pernah ada masalah. Tapi masa gue baru nyadar, baru mikir ketika ada masalah? Kan nggak begitu gitu. Dan janji gue kepada negara untuk benar-benar memberikan bakti gue kepada negara, gue ngerasa kurang kalau ternyata pikiran gue nggak di situ lagi. Jadi ya gue pikir mungkin udah saatnya untuk memilih. Dan akhirnya gue memilih untuk resign dari pekerjaan gue. Kedua, karena waktu. Gue bisa bilang nggak ada orang yang bisa benar-benar ideal dalam membagi waktu, termasuk gue. Ketika gue udah menjalankan profesi ini, gue konten kreator, gue buat konten di YouTube,
gue mulai rutin buat konten, sementara gue masih bekerja siang harinya, jelas gue nggak bisa bermanis mulut bilang kalau itu bisa gue lakukan dengan baik. Tentu ada harga yang harus gue bayar, yaitu waktu. Dan ini harga yang sangat mahal, Pak. Kenapa? Karena uang sebanyak apapun tidak bisa membeli waktu yang hilang. Sementara anak gue di usia yang benar-benar butuh sosok orang tua kan. Terus juga belum lagi kesehatan gue, itu istirahat gue. Itu semua yang dikorbankan untuk menjalankan dua profesi ini sekaligus. Dan gue pikir, ya setiap manusia butuh jaminan, setiap manusia butuh kepastian. Tapi yang benar-benar manusia butuh itu waktu kan. Dan ya udahlah, gue ngerasa udah saatnya gue tidak lagi mengkompensasikan waktu, tapi mengkompensasikan salah satu profesi, yaitu pegawai negeri tadi. Nah, ketiga, soal freedom, Pak, atau kebebasan. Ya, kalau kalian lihat konten-konten gue belakangan ini, apalagi setelah gue resign ya, itu kan quote and quote cukup berani gitu. Ya, banyak sekali gitu. Nggak perlu gue jelasin satu-satu, tapi mungkin kalian yang nonton gue, atau kalian yang rutin nonton gue udah paham lah. Ada perubahan dalam jenis konten yang gue buat. Dan itu nggak akan bisa gue lakukan kalau status gue masih PNS. Kenapa? Karena ya setiap profesi, setiap pekerjaan, setiap profesionalism, itu pasti terikat sama etika dan aturan main. Gue nggak nyalahin aturannya, gue nggak nyalahin etikanya, gue nggak nyalahin kebijakannya. Kenapa? Karena sebagai seorang pegawai yang pernah kerja di situ, gue menyetujui itu gitu loh. Terlepas gue suka atau tidak, itulah yang namanya profesional dan gue berusaha memegang itu. Makanya waktu masih PNS, gue sangat berhati-hati dalam membuat konten. Jangan sampai menabrak etika dan aturan tadi. Nah, tapi di satu sisi karena channel ini semakin berkembang, makin banyak orang yang menitipkan suara sama gue, makin banyak orang yang berharap sama gue, makin banyak orang yang merasa bisa gue bantu atau bisa gue suarakan. Jadi ya, kalau gue masih PNS, ya gue mau sih nggak peduli sama itu, tapi terkadang itu sangat mengganggu gue gitu loh. Ya orang ini butuh disuarakan, masalah ini butuh diangkat gitu. Problem-problem ini harus dijelaskan kepada publik. Tapi kalau gue masih jadi PNS, mereka udah nggak punya orang lain untuk menjelaskan itu. Jadi gue pikir, ya gue punya kesempatan untuk jadi the voice of voiceless ya. Dan disinilah titiknya yang mana gue mau take it or leave it. Akhirnya gue mikir, ya sudahlah, bismillah. Gue akhirnya memutuskan keluar. Jadi ada tiga hal yang paling utama ya. Sebenarnya 4 sih, cuman yang satu kita gabung aja. Integritas dan profesionalisme, kedua waktu, ketiga freedom. Itu sih. Nah pertanyaannya setelah beberapa bulan, apakah gue menyesali keputusan ini? Alhamdulillahnya tidak. Ya ternyata memang benar-benar ya namanya enak lah ya, lu nggak terikat lagi aturan, lu nggak terikat lagi ketentuan atau kebijakan, terus lu bisa bangun jam berapapun lu mau, lu bisa ngantar istri lu ke kantor, ngantar anak lu ke sekolah, jemput lagi, lu punya lebih banyak fleksibilitas untuk itu. Lu juga nggak harus berada dalam satu koridor tertentu ya, yang mengatur do and done. Lu manusia merdeka gitu. Jauh lebih menyenangkan. Bukan berarti apa yang gue laluin di sana buruk, nggak. Cuman ya ternyata kebebasan itu sangat mahal. Dan gue sama sekali tidak menyesal mengambil keputusan ini. Tapi apakah keputusan ini tanpa resiko? Ya tidak, jelas resikonya bisa gue bilang cukup besar sebenarnya. Karena gue kehilangan jaminan hidup, gue kehilangan kepastian, gue kehilangan hal-hal yang selama ini tidak perlu gue khawatirkan. Misalnya kayak pandemi. Lo lihat aja pandemi banyak orang di layoff. Nah gue yang waktu itu masih PNS sempat merasa, oh untung gue PNS ya, jadi nggak perlu berada di dalam struggle yang sama. Dan tidak ada yang menjamin kalau kondisi yang sama atau bahkan lebih buruk tidak terulang kembali. Nah itu hal yang hilang gitu. Kedua ya, dulu lu punya pendapatan tetap. Sekarang ya kayak rezeki harimau aja, kadang iya, kadang ada, kadang enggak. Kadang ada, kadang enggak. Buat teman-teman yang tertarik jadi PNS, gue cuma mau bilang satu, itu enggak pekerjaan yang buruk kok, percayalah sama gue. Banyak stereotip yang enggak gue rasain ketika gue jadi PNS. Banyak yang bilang PNS bikin lu enggak berkembang. Justru yang terjadi di gue sebaliknya gitu. Gue mungkin enggak akan memahami banyak hal, enggak bisa mengerti banyak hal, atau bahkan belajar soal kamera kalau gue bukan PNS. Ya bisa gue bilang banyak yang harus diperbaiki dari birokrasi kita, dari pemerintah kita, dari sistem kita. Tapi bukan berarti itu benar-benar buruk. Masih ada banyak hal yang bisa lo pelajari. Itu yang gue rasain
juga. Mungkin teman-teman PNS lain merasakan hal yang sama atau tidak merasakan hal yang sama karena kondisinya bisa berbeda-beda Bapak Ibu semua. Jadi gue bilang ya PNS bersih ada, PNS yang tidak bersih ada gitu. Cuman ya karena ini pekerjaan yang sangat luas dengan berbagai institusi, ratusan atau kalau kita bedah sampai satker itu bisa ribuan, maka akan ada banyak variasi dan karakter yang berbeda-beda Pak. Entah itu instansinya, lingkungannya, atasannya, penghasilannya, pendapatannya, dan lain sebagainya. Jadi ya, kalau kalian memang punya keinginan untuk masuk ke dunia birokrasi, bismillah aja gitu. Kalaupun tidak, ya nggak apa-apa juga. Oke, sekian konten kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.